Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan kita dan pemirsa dimanapun Anda berada. Oke, sekarang pada kesempatan yang paling indah ini, yang paling bahagia ini, saya rekan Agil Mubainul Haq, Ketua Anak Cabang Bandara Kedungmulyo, bersama dengan rekan Vicky Muhammad Vicky Hibatullah. Oh ya, Muhammad Vicky Hibatullah dari Ketua Ranting mana? Ranting Desa Kayen. Oke, rekan Vicky, di mana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah. Sekarang menempuh pendidikan apa? Di mana? Alhamdulillah sudah semester 2 di Universitas Wahab Hasbullah. Oh iya. Promosi. Oh iya, iya. Di Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, atau kita kenal dengan istilah Unwah ya. Oke, sekarang di mana? Sekarang di sana mengambil jurusan apa? Jurusan PAI, dan alhamdulillah saya masuk di Universitas Wahab Hasbullah mendapat beasiswa dari NO. Ya alhamdulillah terbantu dengan sangat. Oh iya ya, iya alhamdulillah. Jadi rekan-rekan kita, pemirsa dimanapun Anda berada, kami sedikit menginformasikan bahwasanya untuk tahun ini IPENU IPPNU sudah membuka bekerjasama dengan beberapa universitas di seluruh Indonesia, bahkan di mana bekerja sama ada beasiswa yang namanya beasiswa IPENU IPPNU ya, yang dimana di situ berapa bayarnya? Hanya 8 juta. 8 juta sampai wisuda ya? Sampai wisuda. Wah, alhamdulillah. Dan itu tidak ada biaya lain, ataupun itu alma mater, terus PPL dan lain sebagainya, sudah 8 juta sudah termasuk. Wow, enak ya. Punya 8 juta itu nanti bayarnya berapa kali? 2 kali. 2 kali. Iya. Jadi semester 2 harus sudah lunas ya? Iya. Kalau nanti ketika lebih dari semester 2 tidak bayar gimana nanti? Ya kan, konsekuensi? Nggak tahu. Soalnya untuk pengalaman saya, alhamdulillah semester 1 sudah, semester 2 sudah. Dan itu sudah tidak ada pembayaran lagi. Jadi kita hanya mencetak kartu gitu saja. Oh iya. Iya, pemirsa, ini dia contohnya Ketua Ranting Desa Kayen, kuliahnya di Unwaha Universitas Abdul Wahab Hasbullah, memilih atau ikut dalam beasiswa IPENU IPPNU, hanya membayar 8 juta sampai lulus. Nah, oke, jadi pemirsa dimanapun Anda berada, rekan-rekan kita, kalau pengen kuliah kok tidak harus ringan, biar tidak keberatan, pilih di Unwaha. Dan juga begini Pak, alhamdulillah kemarin ada sedikit, hanya sedikit tapi sedikit pemberian gedung lantai 4, insya Allah. Gedung lantai 4 yang dimana diberi oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Alhamdulillah. Jadi itu langsung diberi dari Presiden RI. Ya. Gedung lantai berapa? Lantai 4. Lantai 4. Bangunnya di sebelah? Di sebelah. Kalau dalam lingkup utara ada, ya? Utara. Oh ya, utara. Saya tahu karena saya juga kuliah di situ. Jurusan apa? Saya jurusan sistem informasi. Ya, dulu saya juga sama dengan sampean atau dengan rekan, karena dulu saya masuk 2019, waktu itu masih awal pembukaan beasiswa IPENU IPPNU di kampus tersebut. Jadi masih bayarnya 6 juta. Ya, pada saat itu banyak yang ikut atau banyak yang menjadi peserta didik mahasiswa itu berapa? Ya banyak. Kalau pada zaman saya itu mungkin belum begitu banyak karena masih awal dibuka. Tapi kalau sekarang mungkin sudah banyak. Oke, rekan Vicky. Iya. Sampai sekarang Ketua Ranting Desa Kayen ya? Alhamdulillah. Menjabat tahun berapa? Tahun 2000
20 Masa jabatan atau masa khidmat sampai tahun berapa? sampai 2022. Sampai tahun 2020. Insya Allah bulan Agustus. Alhamdulillah. Dan saat itu pada saat pembentukan ranting kayen, alhamdulillah dihadiri oleh beberapa pengurus pimpinan anak cabang Pondok Gede Mulyo, termasuk juga rekan Akil bin Haq Ya. dan juga rekan Munajat Ya, selaku ketua. ya, waktu itu saya masih belum jadi ketua ya. Iya, masih biaruyur. Ya, masih biaruyur ya. Ya, begitulah. Oke, rekan-rekan kita dimanapun Anda berada, pemirsa semuanya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang bagaimana keadaannya ranting sampean di ranting desa tersebut? Begini Pak, alhamdulillah untuk kegiatan-kegiatan rutin atau kegiatan-kegiatan yang menjadi kewajiban setiap bulan yang akan datang ini, yaitu ya seperti rutinitas NO. Iya. Karena kan disampaikan bahwa NO itu ada 3 pilar. Satu amaliyah, Ya. kedua ubudiyah, dan juga yang ketiga adalah harkah. Nah, amaliyah ini adalah sebuah amal apa yang dilakukan NU seperti tahlilan, selawatan dan lain sebagainya. Nah, ubudiyah adalah bagaimana kita beribadah. Nah, beribadah itu ada 2. Ya, ya. Ibadah mahdhu sama ghairu mahdhu. Jadi ibadah mahdhu ya seperti sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya. Terus yang ghairu mahdhu, ya, itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita berkoordinasi, bagaimana kita bertoleransi kepada sama agama, lain agama dan lain sebagainya. Dan harkah ini yang terpenting. Ya. Pada saat ini harkah memang terpenting. Bagaimana? Harkah adalah bagaimana orang NU ini mengikuti organisasi-organisasi NU. Jadi kita juga amaliyah, ubudiyah, kita juga mengikuti organisasinya. Seperti kita masih remaja, masih pelajar, ikut penuh PBNU. Ya. Kalau nanti tingkatnya lebih tinggi lagi, Ansor dan juga Fataya, tinggi lagi Muslimat NU. Jangan sampai kita istilahnya pedot atau putus di tengah jalan. Nek putus cinta, wah, Ya, Pak, itu nggak bisa terima. Iya. Oke. Jadi begini, Pak. Alhamdulillah pada tanggal 23 insya Allah 25 hari Jumat pada bulan ini ranting kayen akan mengadakan madin atau majelis tiba rutin yang akan dilaksanakan di musola di sekitar desa. Yang untuk tanggal 25 ini bertempat di musola KUA Desa Semelo arah utara. Ya. Jadi sangat strategis. Iya. Untuk Oke. untuk tanggal 27 itu kita mengadakan takmil Quran di Masjid Ambiran Kayen. Oke. Kemarin atau kegiatan rutin apa yang sudah terlaksana di dalam ranting? Kan ada tadi rekan menyebutkan ada yang namanya Madin ya? Ya, Madin. Selawatan Madin. Itu dilaksanakan Satu bulan sekali. Kemudian yang kedua ada takmil ya? Iya, Takmil itu dilaksanakan setiap apa? ya 1 bulan sekali. 1 bulan sekali. Ya. Tetapi Masih ada lagi apa dua itu cuma 2? ya, alhamdulillah untuk agenda yang sudah lalu ranting kayen sudah bisa membuat Magesta atau masa kesejahteraan. Itu bulan apa kemarin, Pak Kesta? Bulan sekitar bulan Mei. Ya Mei. Insyaallah Mei. Alhamdulillah lancar ya. Ya sedikit ada kendala, cuma alhamdulillah juga lancar. Oh ya. Untuk dari kegiatan pengkaderan jenengan, maka saya tadi yang katanya sampai itu kan di situ ada RTL ya. Ada. Mungkin sudah selesai apa belum RTL? Iya sudah semua, alhamdulillah. RTL kita mendapat 3 bagian atau kita melaksanakan 3 RTL. Ya. Nah, yang pertama tentunya review materi apa yang disampaikan pemateri Ya. pada saat berjalannya Magesta tersebut. Nah, yang kedua kita tidak meninggalkan
harkah kita, tidak meninggalkan amalia kita, yaitu berziarah atau bertakziah atau mengunjungi ya, ziarah di makam wali setempat, yaitu Mbah Umar Zaid bin Husain Semelo dan juga Kiai Haji Rofi Usan. Oke. Untuk yang RTL ketiga masih ada Pak. Tiga Masih ada, ya. itu bertepatan dengan Ramadan, bulan Ramadan, alhamdulillah sudah terlaksana buka bersama. Jadi semua panitia dan juga semua anggota Ranting Kayen kompak bersatu dengan peserta orkestra tersebut. Itu yang kemarin ada ketika yang saya sampai kehujanan itu ya. Ya. Oh iya, saya ingat itu. Ya, memang kondisinya begitu ya. Ya, kondisinya kita tidak bisa menentukan kondisi alam. Kalau waktunya hujan ya hujan. ya, Nanti kalau waktunya hujan kok kita buktikan nggak bisa jelas ya. Namanya manusia biasa. Iya. Beda sama dukun ya. Oke, rekan-rekan kita ya, pemirsa dimanapun Anda berada, ini rekan Vicky, ketua Ranting Desa Kayen. Oke, rekan Vicky, Ya. selama Anda menjabat sebagai ketua Ranting, ya. di samping itu menjabat sebagai di anak cabang, Anak cabang sebagai wakil Departemen Organisasi atau Waka 1. Oke, wakil Departemen Organisasi atau Waka 1 penuh bidang organisasi. Oke, saya tanya yang di Ranting aja karena di anak cabang nanti kita di belakang aja ya. Oh ya, episode kedua. Iya, kedua nanti. Ya, oke. Untuk yang di anak ranting atau di ranting saja, mungkin selama sampai menjabat, mungkin ada keluhan atau mungkin ada apa yang perlu disampaikan? Pasti. Ya. Jadi karena di rating saya anggota-anggota itu semuanya hampir rata-rata yang khususnya IPPNU itu dia mempunyai agenda juga ngaji di pondok. Jadi setiap ada acara yang waktu tersebut habis asar sampai menjelang malam itu tidak bisa ikut, dikarenakan juga ya itu tadi membagi waktu Ngawas ya, ngaji. Ya. Oke, terus ketika ada sebuah masalah begitu nanti, contohnya ketika nanti ada masalah begitu, terus apa yang harus sampai lakukan sehingga nanti seluruh kader itu nanti bisa aktif atau bisa ikut kegiatan ranting dengan lancar, itu bagaimana? Nah, begini. Jadi untuk saya sendiri itu konsultasi dulu kepada pembina kita. Jadi kita tidak melupakan pembina kita. Oh iya. Meskipun namanya sudah ada di atas ataupun hanya sebagai formalitas. Sedangkan itu tidak sebagai formalitas, tapi jika kita mempunyai keluhan apapun, marilah kita ke pembina, karena dulunya juga pembina adalah sebuah alumni juga. Jadi merasakan seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Ataupun nanti kalau dari pembina kita belum mendapatkan solusi, bisa ke pimpinan anak cabang. Oke, yang selanjutnya begini rekan Vicky ya. Oke, rekan Vicky. Kalau saya itu memanggilnya ini itu biasanya Gus. Karena sama-sama Gusnya. Oh enggak, karena dia itu tukang tahlil ini ya. Tukang suhu juga. Jadi saya manggilnya Gus. Oke, Gus Vicky ya, atau rekan Vicky aja. Gus ya, Gus aja. Orang aja. Oke. Jadi agak akrab. Oke. Kalau Gus nanti enggak. Oke, siap. Oke, rekan Vicky. Biasanya ketika di ranting itu kan tiap pemimpin atau tiap ketua pasti dia ingin punya kader yang banyak, ya. Ingin punya kader yang banyak, ingin punya anggota yang banyak. Itu nanti fungsinya biar kita lebih bisa mengajak teman-teman kita untuk ikut di dalam organisasi yang namanya IPPNU, begitu ya? Iya. Oke. Rekan Vicky, bagaimana
jenengan atau sampean ini caranya untuk menarik anggota Ya, atau pertama menarik begini. teman biar Ya. ikut ke dalam himpunan? Ya, berarti begini caranya. Yang pertama kita buat sebuah acara atau kita buat bahwa mindset orang-orang yang ada di sana, ya, masyarakat yang ada di lingkup kita, ya, Ya. menganggapnya bahwa IPNU PPNU adalah jenjang organisasi yang bermoral atau berhaluan yang positif. Ya, jadi kita koordinasikan kepada kita juga tidak lepas dari masyarakat atau tidak lepas dari pemerintahan. Nah, kita berkoordinasi dengan pemerintahan, Pak, saya mempunyai organisasi seperti ini. Jadi bagaimana kalau anak-anak muda sekarang, ya, supaya tidak menimbulkan kegiatan-kegiatan yang negatif. Ya. Ya. Jadi kan memang dari dulu sampai sekarang ataupun sudah ditakdirkan bahwa NU adalah sebuah bidang atau sebuah organisasi yang sangat positif. Oh iya. Oke. Seperti sampean bisa menjadi pemimpin yang baik, kan itu kan juga berawal dari NU. Iya, iya. Berawal dari NU. Oke, rekan Vicky, yang terakhir lupa. Sebenarnya ini tanyanya yang tadi yang ketika awal ya. Oh, Jadi iya. berhubung saya lupa, ini tanya ke akhir aja. Oke, sekarang kan Anda sebagai kader himpunan PPNU ya, Iya. bahkan sudah dinamakan kader. Begini, apa motivasi sampean rekan ketika dulu awal kenal dengan himpunan PPNU kok bisa langsung ikut masuk ke dalam Ya. himpunan PPNU itu bagaimana? Seharusnya begini, Pak. Sebelumnya saya memang tidak mengenal apa itu PPNU. Oke, ya, Ya, sama juga. Jadi kita hanya berpikiran, anak-anak kok pakai baju batik, Ya. hijau, keluyar keluru ke utara, ke barat dan lain sebagainya, Ya. selawatan, rebana dan lain sebagainya. Barat ke timur ke selatan ya semua. Iya, seperti itu pokoknya. Jadi saya berpikir, ini organisasi apa? Ya. Ini perkumpulan apa? Nah, akhirnya saya telisik, ternyata itu PPNU. Iya. Ya, begitu. Jadi motivasi awal saya ya bukan menjadi ikut PPNU saja, tetapi juga menjadi orang NU Iya. yang didawahkan oleh Mbah Hashim, bahwa siapa saja yang mau direpotkan, siapa saja yang mau berkecimpung di NU akan saya anggap sebagai santrinya. Yang menjadi santriku akan saya doakan husnul khotimah dan keluarganya. Iya, amin. Jadi kan sangat mudah. Iya. Ya. Istilahnya awak iki gandol sarunge kiai-kiai. Iya, iya. Begitu. Jadi motivasi awal seperti itu. Oh, oke. Mungkin juga sama dengan rekan lagi. Oh iya, jadi sekarang akhirnya bisa masuk ke dalam Ya. anggota himpunan PPNU. Dan juga di IPNU PPNU seperti tadi Mas Hakim yang bilang saya bisa tahlil dan lain sebagainya, Ya. itu karena kita bagaimana ya? Maksudnya itu kita sudah bisa percaya diri. Kita juga di samping percaya diri kita juga mampu, gitu Pak. Jadi ikut dengan IPNU PPNU saya mampu, dan alhamdulillah berkat IPNU PPNU juga saya mampu. Saya bisa berkoordinasi, bisa bersosialisasi dengan pelajar-pelajar yang lain, sampai saya mendapat banyak teman, bukan hanya di lingkup ranting atau pimpinan anak cabang, bahkan di cabang, terus di PAC yang lain. Alhamdulillah. Jadi setiap saya kemana-mana, setiap saya Pasti ketemu dengan kader ya, IPNU ya. itu. Jadi ketika kita bertemu dengan rekan-rekan kita yang lain, itu mempunyai angan-angan menisan, sekalian kita bisa bertemu, bertatap muka, ya. Jadi kita sharing-sharing bagaimana keadaan, bagaimana menjadi organisasi yang sangat hebat dan lain sebagainya. Oke, ya kan Yuki, berhubung waktunya sudah
agak malam ya ini. Sudah jam berapa ini? Jam 10. Oh, jam 10. Setengah 11. Oh iya, setengah 11. Sudah malam banget. Setengah 11. Ya. Yang paling terakhir mungkin nanti sampaikan kepada rekan-rekan kita atau para teman-teman yang di luar sana, kesan atau pesan kepada rekan atau rekan kita agar kita tetap ikut di dalam IPNU IPPNU. Oh, artinya kalau di IPPN artinya begini. Artinya ketika ada teman yang belum bisa belum masuk ke dalam IPNU, nanti sampaikan berikan apa motivasi yang paling penting agar bisa masuk ke dalam IPNU IPPNU. Begitu sampai. Gini. Jadi sebagai pelajar ya, sebagai pelajar yang disampaikan tadi Pak Agim Ya. jadi kita itu harus mempunyai progres yang bagus dan ikut IPNU IPPNU itu adalah ajang yang luar biasa. Jangan menganggap anak IPNU IPPNU hanya keluyar-keluyur ngalor tidur ngetan mulon utara ke selatan barat ke timur. Jadi satu apa ya? Tapi itu adalah sebuah ilmu yang sangat banyak. Jadi berawal dari IPNU IPPNU semua akan bisa. Yakinlah bahwa organisasi IPNU IPPNU itu organisasi yang sangat hebat ila yaumul qiyamah. Amin, amin. Oke, rekan-rekan kita, rekan Vicky, terima kasih waktunya. Terima kasih. Malam hari ini sudah Ya. bisa menemani saya di sini ya. Ya. Mungkin agak ngantuk juga. Oke. Istirahat. Untuk keterangan yang disampaikan oleh rekan Vicky bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya barang siapa yang ikut memperjuangkan agamanya Allah lewat Nahdlatul Ulama, lewat antara IPNU IPPNU, maka insya Allah nanti kelak di akhirat kita bisa ditolong atau diberikan syafaat oleh Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, karena beliau sudah pernah dahulu barang siapa yang ngurusi NU ya Direpotkan oleh direpotkan oleh NU bahkan merepotkan dirinya untuk NU, nah, maka dia diakui oleh santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Oke, rekan-rekan kita pemirsa dimanapun Anda berada, sekian dulu bincang-bincang saya dengan Ketua Ranting. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan siap, ranting oke, yang ya, lain. yang lain. Oke, siap. Agendakan aja. Agendakan. Nanti saya agendakan itu. Episode kedua, ketiga dan sebagainya. Siap. Oke, begitulah bincang saya dengan rekan Vicky selaku Ketua Ranting Desa Kayen. Semoga apa yang telah kami perbincangkan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Salam berjuang, belajar, berjuang, bertakwa. Oke, sekian saya Akil Bairul Haq selaku Ketua Anak Cabang Bandar Kedemulyo, dan ini rekan-rekan Vicky Hidayatullah selaku Ketua Ranting Desa Kayen. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para rekan-rekan kita, para peserta, pemirsa semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.